Assalamualaikum. Halo, saya Neneng Sri Wardani Hamidah, calon guru penggerak Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Tati Mariati dan pengajar praktik Ibu Nurhayati Dewi Permana. Kali ini saya membuat aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan apa yang muncul selama melakukan perubahan? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya di kelas bersifat monoton dan berpusat kepada guru sebagai sumber pembelajaran. Selain itu, penilaian yang saya lakukan hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Padahal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Saya mempelajari banyak hal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas di modul 1.1, mulai dari membaca modul, diskusi bersama pengajar praktik, share pendapat bersama fasilitator dan teman-teman di ruang kolaborasi, hingga elaborasi pemahaman bersama instruktur, sehingga saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas perlu diperbaiki. Sesuai dengan filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pemahaman tentang pendidikan yang berhamba pada murid, di mana seorang guru semestinya memahami karakteristik setiap anak didiknya. Sebagai pamong belajar, guru juga mestinya dapat menuntun dan mengembangkan potensi siswa dan menciptakan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pendidikan adalah upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti. Selanjutnya timbullah ide atau gagasan sepanjang proses perubahan, yaitu pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid, dan yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Saya melakukan praktik baik sebagai perbaikan dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran. Pertama, perencanaan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru dan rekan sesama guru kelas 5. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi kelompok dan permainan. Saya membagi murid menjadi 6 kelompok dan selalu memonitor jalannya diskusi setiap kelompok. Setelah diskusi selesai, untuk menghilangkan ketegangan sebentar, saya melakukan ice breaking agar murid tambah semangat. Pembelajaran dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi setiap kelompok. Setelah presentasi, semua murid mengikuti permainan. Pada tahap ini, saya banyak melakukan tanya jawab bersama murid, apa saja yang telah dipelajari, apa saja kesulitan yang mereka dapatkan, dan bagaimana perasaan mereka selama pembelajaran. Selain itu, saya bersama semua murid menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran. Ada 2 tantangan yang saya temukan selama pelaksanaan praktik baik, yaitu ada beberapa murid yang kurang mandiri, masih mengandalkan teman sekelompoknya, dan juga ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani tampil aktif dalam pembelajaran. Solusi yang dapat saya kemukakan yaitu pertama, melakukan pendekatan kepada murid secara personal agar lebih mandiri, dan kedua, memotivasi murid dengan memberikan penguatan untuk berani berbicara di depan umum dan melibatkan setiap murid pada tahap pembelajaran.
Berikut testimoni dari rekan sejawat dan murid kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelila Spuriningrum SPD. Saya mengajar di SDN Cipatik 2 Kecamatan Ciamplas. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Neneng Sri Wardani Hamidah SPD yang sekarang sedang mengikuti program guru penggerak atau PGP. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan testimoni tentang perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah Bu Neneng mengikuti PGP. Jika sebelumnya saya perhatikan Bu Neneng melaksanakan pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Walaupun pembelajaran berlangsung lancar, kondusif, dan siswa juga memahami materi pelajaran, tapi dikarenakan berpusat pada guru, keaktifan siswa cenderung kurang. Tapi setelah Bu Neneng mengikuti PGP, keaktifan siswa itu meningkat karena pembelajarannya berpusat pada murid. Dengan cara menerapkan berbagai metode yang sesuai untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Contohnya melalui permainan ataupun diskusi kelompok yang akan memicu keaktifan siswa lebih meningkat lagi dalam pembelajaran dan tentu saja lebih menyenangkan bagi siswa karena siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sekian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Azkia Syafira, murid bimbingan Bu Neneng Sri Wardani Hamidah. Kesan saya dalam mengikuti pembelajaran dengan cara diskusi kelompok dan permainan, yaitu belajar di kelas menjadi lebih aktif dan komunikasi berjalan dengan baik. Perasaan saya tentu saja belajar menjadi semangat dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Julian, saya murid yang dibimbing oleh Bu Neneng pada pelajaran matematika. Saya senang sekali belajar berdiskusi dan berkelompok bersama Bu Neneng, karena cara mengajarnya yang seru. Kami belajar dengan metode game yang asik, sehingga matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Terima kasih Bu Neneng. Demikian aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara karya saya. Terima kasih.